Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wasal jasadi wa ruh wa ila hadin bil Mustafa Hamidin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baiti ansarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Sulaiman bin Daud al-anbiya al-awliya asy-syekh Zakaria Jami Syekh Bakar Syekh Ahmad bin Indan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bituj min ajmalata Ismail Syarif Zainab binti Ahmad bin Samin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasil haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftalina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaab wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin finnar wa bisyarril muttasil ila imam wa alim rahimahu ta'ala wa abdan naf'a bihi wa bi ulumid darain amin. Halaman 10 hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An ummi mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis yang kelima, ibtalul munkarat wal bid'ah, tentang masalah mengingkari atau membatalkan hal-hal yang munkar dan bid'ah. Ya. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdasa, siapa yang mengada-adakan, ya, fi amrina haza, dalam urusan agama kami ini, ma laysa minhu, bukan bagian daripada agama, bahwa raddun, maka itu tertolak. Siapa yang mengadakan atau memperbarui atau menimbulkan sesuatu yang baru dan tidak sesuai dengan agama, maka itu adalah tertolak, ya. Jadi sesuatu yang baru, ya, yang disebut bid'ah, ya, apabila ya tidak sesuai dengan agama, maka itu tertolak, ya. Jelas nih, ya. Jadi dari hadis ini mengatakan man ahdasa, siapa yang mengada-adakan, menimbulkan baru, perbuatan baru, ya, dalam urusan agama, tidak, ya, termasuk bagian atau bertentangan dengan agama, maka perbuatan itu tertolak, ya.
Di mana hazal hadis, hadis ini menjelaskan ya aslu azimin min usulil Islam, ada dasar yang penting dalam pokok-pokok ajaran Islam. Hadis ini sangat penting ya, karena di mana hadis ini akan menjelaskan tentang masalah hal-hal yang baru ya, yang timbul yang baru, yang di masa Rasulullah tidak ada, tidak dikerjakan kemudian timbul. Maka apabila tidak sesuai dengan agama atau bertentangan dengan agama, dengan syariat, maka itu tertolak, dan itu disebut bid'ah dolalah ya. Jadi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah ya. Nah, sekarang banyak orang ngomong masalah bid'ah ya, ada mengatakan maulid bid'ah ya, ruahan bid'ah. Nah, ini nanti kita tahu sebetulnya mana yang disebut bid'ah dolalah dan mana yang disebut bid'ah hasanah ya. Yang disebut bid'ah itu adalah suatu perbuatan yang enggak pernah dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dolalah ya. Kemana hadisu innamal a'malu binniyat mizanul lil a'mali fi batini wa kullu amalin la yuradu bihi wajhul ta'ala falaysa li amili bihi sawabun. Nah, dalam kita hidup ini, dalam melakukan ibadah ya, itu ada dua hal yang bisa diterima pahala kita ya, yang bisa diterima pahala daripada perbuatan kita, yaitu kita lakukan yang pertama adalah yang batiniah. Yang batiniah kemarin sudah hadis tentang masalah innamal a'malu binniyat ya, segala suatu perbuatan itu adalah harus dengan niat. Apabila tidak dengan niat, maka perbuatannya itu tidak akan mendapatkan pahala. Ya, perbuatan apapun itu harus pakai niat. Kita sholat pakai niat. Kalau nggak niat, nggak sah. Ya, mendapat pahala. Ya, kita puasa pakai niat. Ya, haji pakai niat. Ya, begitu juga kita bersedekah kita niat. Jadi itu yang batiniah. Ya, secara batiniah apapun yang kita lakukan harus pakai niat. Kemudian yang rohiriyah, yang lahiriah, ya, yang lahiriah ini semua suatu perbuatan, ya, ibadah, muamalah itu harus semua kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya, mengikuti ya daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak mengikuti, ya itu berarti bid'ah. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bid'ah dolalah. Kalau yang sama, ya seiring dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, itu adalah hasanah. Jelas nih? Jelas belum? Ya. Apa yang kita lakukan ibadah kita ini, ya, yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, ya, kalau tidak menyimpang, ya, tidak berlawanan dengan agama, itu yang bid'ah hasanah. Kalau menyimpang itu bid'ah dolalah, ya, gitu. Pama, ya, arwah bid'ah masa Nabi belum ada, ya. Tapi dalam arwah itu adalah dianjurkan kita membaca tahlil, tahmid, ya, istighfar. Itu adalah memang dianjurkan dalam agama, nggak bertentangan dengan agama. Maka itu adalah bid'ah hasanah, ya, itu bid'ah hasanah. Kita ngadain ulang tahun, ya, anak kita ulang tahun, kita baca Fatihah, itu bid'ah apa? Hasanah. Tapi kalau kita ulang tahun, kita banggain organ tunggal, ya, bid'ah juga itu, tapi bid'ah dolalah itu, ya. Jadi tinggal lihat aja, ya, ini cocok dengan agama, dianjurkan agama atau enggak. Kalau berlawanan itu bid'ah dolalah.
Jadi bid'ah itu suatu perbuatan yang nggak pernah dilakukan di masa Nabi. Ya, ulang tahun kan nggak ada, gitu ya. Ya, Nabi ulang tahunnya dia puasa hari Senin, gitu ya. Kita pun gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ya, yang disebut bid'ah hasanah itu kalau memang ya dengan syariat tidak berlawanan. Nah, kalau dia berlawanan itu adalah bid'ah dolalah ya. Arwah enggak ya, dia bid'ah hasanah ya, bid'ah hasanah gitu ya, kita jelas. Tapi ada juga bid'ah dolalannya, kalau dia ngadain arwah ngutang ngutang atau dia ribut musyawarahnya habis ngerwah habis 7 hari ribut musyawarahnya, lalu nggak bantuin lo itu jadi dolalah itu ya. Tapi kalau arwahnya baca arwah, baca zikir, baca tasbih segala macam hasanah aja kan, suka ada tuh gitu ya. Tapi seorang yang meninggal bisa arwah 7 hari ya, saudaranya lo nggak bantu ya. Jadi pergeserannya di situ hasanah dengan dolalah itu bagaimana dalam pelaksanaannya ya, pelaksanaannya ya. Maulid itu sunnah ya, sunnah ya. Bahkan kita dianjurkan untuk mensiarkan agama ya, mensiarkan agama itu ya, disunahkan. Bahkan kita ya harus memang ada yang maulid ya, harus. Kita orang yang cinta kepada Rasul itu adalah harus kita ngadain maulid. Kenapa? Karena orang yang namanya cinta itu akan melakukan 3 hal ya. Yang pertama, kalau orang cinta itu dia akan selalu menyebut-nyebut orang yang dicintai ya. Ketika kita dulu cinta ya sama pacar kita kan kita sebut-sebut terus ya. Nah, kita cinta sama Nabi, sebut-sebut nama Nabi, yaitu dengan membaca selawat banyak-banyak kepada Nabi. Di bulan Rabiul Awal ini kita banyak-banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang cinta itu adalah senang mendengar apabila yang dicintainya itu diceritakan. Ya, kita punya orang tua senang kalau orang lain ceritain, nyak lo enak banget, ya, nyak lo ya bagus banget, ngurusin anaknya bagus, kita senang nggak dengernya? Senang nggak? Girang nggak kita? Girang. Kalau kita cinta sama emak gitu. Tapi anaknya nggak cinta sama emak gue, kata gue domelin mulu. Kalau yang nggak senang, ya, kalau yang senang itu dia senang mendengarkan ya apa yang diceritakan oleh. Nah, begitu juga maulid itu adalah cerita kisah Nabi Muhammad SAW tentang akhlak Nabi Muhammad, ya, tentang kesempurnaan Nabi Muhammad, tentang perjuangan Nabi Muhammad. Kita senang dengarnya tuh. Ya, itu artinya kita cinta. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk ya, atau hamba Allah yang paling sempurna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa zazati sifatis saniyah. Dalam bahasa Inggris dikatakan ya, wa kana sallallahu Nabi Muhammad SAW adalah akmalan nas, manusia yang paling sempurna ya. Akmalan nas khalqan wa khuluqa, akhlaknya dan bentuk tubuhnya Nabi Muhammad itu paling sempurna. Maka kita harus mendengarkan ya, kita senang ya. Makanya kalau ada maulid datang ya, datang itu ya, kita senang gembira ya, kita ada maulid ya, itu ya senang kita ya. Nah, itu yang kedua adalah kita senang kalau kita cinta sama seorang, kita senang kalau orang itu menceritakan tentang ya kisah-kisah orang yang kita cintai. Yang ketiga adalah kalau kita cinta ya, kita senang ya pada seseorang, itu adalah kita mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang disenangi ya, apa yang disenangi kita ikutin. Kita tuh mesti pacaran kalau kira-kira kita yang dia senang kita kerjain nggak, kita ikutin nggak? Ikutin. Coba kali-kali jangan kita nggak ikutin, wah ya. Kita ikutin apa yang diminta, apa yang dia senangi kita ikutin. Nah, begitu juga kita kepada Rasulullah, apa yang diperintahkan pada kita, apa yang dia senangi kita laksanakan.
Nabi katakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, ya. Siapa yang menghidupkan sunnahku, siapa yang melaksanakan sunnahku, faqad ahabbani, sesungguhnya dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku nanti di surga. Ya, jadi kita kalau cinta bernabi ikutin semua, kita kerjain apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang disunnahkan? Ya banyak yang disunnahkan kepada kita. Ya, akan pakai baca Bismillah, kita bangun malam, ya. Kemudian kita banyak bersyukur, terutama dalam sholat kita disunahkan biar rapat. Dan 2 tahun itu kita melanggar daripada sunnah Rasul tuh, ya, melanggar takut sama peraturan. Itu ya, sunnah. Maka sekarang bulan Maulid rapatin lagi. Ya, kalau rapat itu hikmahnya adalah kan suka dikatakan subuh aku meluruskan, rapatkan hati kamu. Itu rahasianya, orang yang sabnya rapat dan lurus, hatinya itu akan menjadi rapat, akrab dengan tetangga, dengan sebelahnya, dan hatinya lurus, nggak bengkok. Itu rahasianya deh. Ya, kalau sabnya lurus, itu akan hati kita menjadi lurus. Ya, dan hati kita menjadi dengan teman-teman jadi akrab. Itu rahasianya. Ya, makanya disuruh perintahkan. Di samping itu, orang yang rapat sabnya itu setan nggak bisa lolos. Kalau renggang, setan lolos. Udah setan itu. Ya, makanya jadi situ mulai lebih awalnya kita rapatin lagi. Ikuti sunnah Rasul. Ya, absus salam, memberi salam, ya, salaman. Kemarin kita nggak salaman. Ya, ikuti kembali, ya. Kembali kepada sunnah Rasul. Nah, jadi maulid juga termasuk bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah, bahkan kita harus sebagai umat, ya, umat yang betul cinta kepada Rasul, ya, kita harus membaca selawat, kita harus membaca, mendengarkan riwayat maulid, ikuti sunnah Rasul. Kenapa? Karena kalau seorang muslim tidak ada di hatinya rasa cinta kepada Rasul, itu termasuk kufur. Ya? Nggak cinta, nggak percaya sama Rasul, itu kufur. Karena iman kepada Rasul itu adalah wajib, termasuk rukun iman. Ya, percaya kepada Rasul termasuk rukun iman. Percaya di sini berarti ya cinta, mengikuti, melaksanakan semua perintah-perintahnya, itu artinya iman, percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi maulid itu termasuk bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bahkan bukan hanya bid'ah, kita disunahkan, dianjurkan, ya. Bahkan kita bisa menjadi wajib, ya, karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mudah-mudahan, ya, dengan kita hadir ini, ya, kita terbuka hati kita, ya, selalu dibimbing oleh Allah jalan yang lurus, jalan Allah, ya, dalam hidup kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfiruka ya ma'bud Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallim wa radina ala sadatina wa sayyidina rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fina wa kabidah kiraman alhamdu wa yaqul karim al-jannah. Allahumma azzaqna min kulli awraha wa qaraha min azani asbaha wa min akhlaqi atyabaha min al-azraqi ajzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha ومن الآخرة نعيمها. اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا حلالا طيبا ونسأل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.